Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang siklus biogeokimia. Anggota kelompok saya dan saya, Dita Fadila selaku moderator, dan rekan saya. Saya Amelia. Saya Alfianita Utahayan. Oke, baik. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan yaitu tentang siklus karbon. Nah, siklus karbon adalah salah satu siklus biogeokimia yang mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Sumber karbon dioksida ini di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Seperti yang kita lihat pada gambar, karbon dioksida ini yang ada di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan dan untuk dilakukan nantinya fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk respirasi. Nah, tumbuhan yang nantinya mati dalam waktu lama dapat membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehingga kadar karbon dioksida di udara tersebut meningkat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan proses alami di mana fosfor berpindah melalui lingkungan biotik dan abiotik dalam bentuk senyawa fosfor. Fosfor berperan dalam bentuk DNA, RA, ATP, dan molekul lainnya yang penting bagi kehidupan. Siklus fosfor terjadi pada saat fosfor dilepaskan dari batuan oleh erosi dan kemudian diserapkan oleh tumbuhan dari tanah melalui proses penyerapan. Kemudian nanti tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan dan fosfor berpindah ke rantai makanan. Ketika organisme mati, fosfor dilepaskan kembali ke tanah melalui dekomposisi bahan organik oleh bakteri dan jamur. Proses ini terjadi untuk membantu menjaga kesediaan fosfor dalam lingkungan untuk mendukung kehidupan. Saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Siklus daun nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Ada 4 proses penting pada siklus nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana gas nitrogen di atmosfer difusikan lagi ke dalam air dan direduksi lagi menjadi bahan organik. Proses ini untuk menjaga keseimbangan kehilangan nitrogen pada proses denitrifikasi. Yang kedua, yaitu mineralisasi. Mineralisasi bisa terjadi baik dalam kondisi aerobik. Proses ini akan melepaskan amonia dan dikontrol oleh pH. Yang ketiga, yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi secara biologis dari amonia menjadi nitrat dan nitrit. Proses ini terjadi dengan bantuan bakteri kemoautotropik yang bisa melakukan proses oksidasi. Yang keempat, yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi dari nitrat ke bentuk molekul gas nitrogen, gas nitrik oksida, dan gas nitrous oksida. Kondisi ini terjadi dalam posisi anaerobik. Organisme yang berperan yaitu bakteri, bacillus, dan Xylem. Sekian dari penjelasan siklus nitrogen.